mampu mengeluarkan tunas baja atau tunas-tunas spinol. Ini kelebihannya klon Banglan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini saya aprak-aprak ini di klon TS ya, dan juga ada beberapa sambungan atau klon, yaitu klon Banglan kuning kawanku. Dan setelah kita lihat ya, buahnya sudah merata, itu banyak yang matang atau banyak yang merah, maka dompolannya akan terlihat tebal ya. Ini klon TS atau Tugusari. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi menjelang ya megarnya kembang atau menjelang pembungaan, sekiranya ada daun yang menutupi, bisa kita bersihkan seperti ini kawanku, atau bisa kita buka seperti ini kawanku. Jadi supaya tidak mengganggu pada pembungaan nantinya, karena ini harus kena sinar matahari kawanku. Jadi kalau menurut saya bukan hanya tunas cacing ya yang harus kita bersihkan, namun juga ada 1-2 daun yang memang menutup ranting ya atau calon pembungaan seperti ini, bisa kita lakukan buka ya, atau kita lakukan potong pada daunnya. Dan terkecuali tunas cacing seperti ini memang harus kita bersihkan kawanku, supaya nantinya tidak mengganggu pembungaan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi selain tunas-tunas cacing yang harus kita bersihkan ya, seperti ini, juga daunnya yang menutup ya, yang memang harus kita bersihkan ya, supaya tidak mengganggu calon pembungaan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini buahnya sudah banyak yang mulai merah. Jadi setelah buah sudah mulai merah, maka dompolannya akan terlihat kencang atau besar kawanku ya. Nah seperti ini kalau di saya menjelang pembungaan harus kita bersihkan ya tunas-tunas cacing seperti ini, karena kalau tidak kita bersihkan maka akan sangat mengganggu pada pembungaan nantinya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ada beberapa batang pohon yang sudah saya lakukan panen atau petik, lalu kemudian sudah mengeluarkan tunas-tunas seperti ini kawanku. Nah
Ini jenisnya klon kopi ayu atau kopi putih ya kalau di daerah saya namanya. Dan ini memang biasanya tuanya lebih awal. Dan setelah saya lakukan petik ya, kemudian langsung saya lakukan pangkas, maka sudah bersih seperti ini kawanku. Dan juga saat ini sudah banyak ya keluar tunas-tunas seperti ini, baik tunas cacing maupun tunas raja. Kita harus bersihkan tunas-tunas seperti ini kawanku. Dan walaupun yang tumbuh di bulan 6 atau 7 ini tunas yang bagus, maka kalau saya tetap saya buang dulu kawanku. Nah seperti ini saya bersihkan dulu, karena saya nunggu di bulan 9 atau 10 ya untuk titik tumbuhnya yang akan saya jadikan ingon di buah kelanjutan atau di tahun berikutnya kawanku. Jadi saya nunggu bulan 9 atau 10 ya untuk pemaksimalannya di B1. Oke baiklah kawanku ya, jadi tunas-tunas seperti ini sementara masih kita bersihkan dulu kawanku, nunggu tumbuhnya tunas nantinya pada bulan 9 ataupun 10 kawanku ya. Oke baiklah kawanku ya, jadi yang satu batang ini mungkin akan saya ganti karena memang ya kalau klon ayu maupun klon putih ini di tempat kami sangat kurang bagus ya, maka saya ada susulan sambungan seperti ini untuk calonnya mengganti batang pokoknya. Oke baiklah kawanku ya, jadi kalau menurut saya cukup 3 asdahan saja ya, maka ini tumbuh 4 saya kurangin 1 atau saya buang yang 1 seperti ini kawanku. Lalu kemudian kita bisa bersihkan daunnya yang mengganggu pada pangkal sambungnya seperti ini. Nah seperti ini kawanku, setelah kita buka ya. Oke baiklah kawanku ya, jadi menjelang pembungaan tunas-tunas seperti ini ya harus kita bersihkan ya, supaya nantinya tidak mengganggu pada pembungaan. Dan juga daun ya yang menutup rantingnya itu bisa kita buang seperti ini kawanku. Nah supaya tidak mengganggu pada ranting bawahnya. Oke baiklah kawanku ya, jadi seperti ini ya cara saya merawat menjelang pembungaan ya, harus kita bersihkan. Dan kalau yang ini jenisnya klon banglan kuning ya, kalau di tempat saya atau di daerah saya ini yang dinamakan klon banglan kuning kawan. Gugusannya sangat rapat ya, dan juga mempunyai biji yang besar. Oke baiklah kawanku ya, jadi ini
akan menjadi buah kelanjutan atau B2. Nah, cara saya melakukan perawatan seperti ini ya, kita bisa ngurangin daunnya supaya tidak nutup bakal calon bunga ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau sejenis klon banglan kuning seperti ini kelebihannya ya, walaupun mempunyai buah yang tebal ya, buah yang lebat, namun mampu menumbuhkan tunas baru seperti ini. Ini B0 ya, ini B0 yang akan menjadi buah kelanjutan ya, atau yang akan saya jadikan untuk buah kelanjutan di 2026 kawanku. Jadi selebat apapun buahnya tetap akan mampu mengeluarkan tunas raja atau tunas-tunas B0. Ini kelebihannya klon banglan kuning ya. Nah, ini tunas-tunas seperti ini harus kita bersihkan ya, karena ini sangat mengganggu nantinya pada pembungaan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini juga sudah saya lakukan panen dan sekaligus saya lakukan pangkas. Kalau batang bawahnya sehat atau subur, tunasnya seperti ini kawanku ya. Jadi semua tunas-tunas seperti ini harus kita bersihkan ya. Dan saya mulai menyimpannya nanti pada tunas yang titik tumbuhnya di bulan 9 ataupun 10 kawanku, untuk pemaksimalannya di B1. Jadi untuk sekarang harus kita bersihkan dulu. Ini kalau batang bawahnya subur atau sehat, tunasnya sangat banyak ya, dan kita harus bersihkan semuanya, karena selain mengganggunya nanti pada pembungaan, juga kalau kita simpan terlalu awal atau terlalu dini, dikhawatirkan akan terjadinya bunga selang kawanku. Jadi untuk sementara kita bersihkan dulu ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini rawatan saya atau cara saya merawatnya menjelang pembungaan ya.
Dan kalau ya ada teman-teman yang mempunyai pendapat yang berbeda, menurut saya juga nggak apa-apa ya, karena tujuan petani kopi tetap sama, supaya mempunyai buah yang lebat kawanku. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi saya kira video hari ini sampai di sini dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat.